Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Ayo Kita Berlatih 8.3 Matematika kelas 7 semester 2. Soal nomor 1, Lukman memanfaatkan tanah kosongnya untuk membuat kandang kambing. Luas tanah itu 100 meter persegi. Akan dibuat 4 kandang kambing berbentuk persegi. Berapa desimeter persegi luas masing-masing kandang kambing? Perlu diketahui 1 meter persegi itu sama dengan 100 desimeter persegi. Jadi kalau di soal diketahui 100 meter persegi, berarti itu sama dengan 10.000 ya. Jadi 100 kali 100. Jadi 10.000 desimeter persegi. Karena akan dibuat 4 kandang kambing, berarti 10.000. Nah, dibagi 4. Jadi jawabannya adalah 2500 desimeter persegi. Ini adalah luas tiap kandang kambingnya. Soal nomor 2, sebuah kebun jagung berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 10 cm, 90 cm dan lebar 7 meter. Berapa area luasnya? Jadi untuk mencari are, berarti satu are itu sama dengan 1 dekameter persegi. 1 dekameter persegi. Dan ini setara dengan 100 meter persegi. Nah, setara dengan 100 meter persegi. Jadi kalau di sini diketahui panjang sama dengan 90 cm. Ini sama saja dengan 0,9 meter. Nah, dan lebarnya di sini sudah diketahui 7 meter, berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi panjangnya adalah 0,9 dikali lebarnya adalah 7, berarti jawabannya adalah 6,3 meter persegi. Ini kalau dibuat are berarti tinggal dibagi 100. Jadi 0,063 are. Nah, ini jawabannya. Jadi ini harus diperhatikan yang 1 are itu adalah 1 dekameter persegi ya. Soal nomor 3, sebuah lapangan basket berbentuk persegi panjang memiliki luas 84 meter persegi. Jadi diketahui luasnya adalah 84 meter persegi. Dengan panjang P sama dengan 12 meter. Pertanyaannya adalah hitung lebar. Rumus luas itu adalah panjang dikali lebar. Jadi tinggal masukkan luasnya sudah diketahui 84, berarti sama dengan di sini 12 kali lebar. Jadi mencari lebar di sini adalah 84 dibagi 12 atau hasilnya adalah 7 ya, 7 meter. Dan sekarang hitunglah lebar lapangan itu dalam satuan dekameter. Jadi kita rubah yang 7 meter dibuat ke dekameter, berarti tinggal dibagi 10 ya, 0,7 dekameter. Nah, ini jawabannya 0,7. Jadi harus diperhatikan ini tangganya yaitu kilometer, turun hektometer, terus dekameter, terus meter. Nah, meter. Jadi kalau dari meter ke dekameter harus dibagi 10. Ya, kalau arahnya ke sini tinggal dibagi 10, kalau arahnya ke sini tinggal dikali 10. Soal nomor 4, kamar mandi Lewis akan dipasang ubin, luas kamar mandinya itu 20 meter persegi. Ini kamar mandinya besar ya, 20 meter persegi, sementara luas ubin masing-masing 20 cm persegi. Berapa banyak ubin yang diperlukan? Ini untuk mengkonversi dari meter persegi terus ke cm persegi, berarti 2 kali penurunan dari meter persegi ke desimeter persegi. Berarti di sini dikali 100, dikali lagi ke cm persegi itu dikali 100 lagi. Berarti harus dikali 100 kali 100 itu 10.000. Nah, harus dikali 10.000. Jadi artinya seperti ini. Kalau luas kamar mandinya adalah 20 meter persegi, berarti sama saja dengan
20 dikali 10.000. Nah, seperti ini. 20 dikali 10.000 atau sama dengan 200.000 ya, 200.000 cm persegi. Dan sekarang karena luas ubin ini sama dengan di sini berapa? 20 cm persegi, 20 cm persegi. Jadi tinggal dibagikan saja. Yang 200.000, nah 200.000 dibagi 20. Ini habis. Jadi tinggal 10 ya, 10.000. Jadi dibutuhkan 100.000 ubin. Nah, 10.000 ubin yang berukuran 20 cm persegi. Soal nomor 5, diketahui ukuran permukaan sebuah meja yang berbentuk persegi panjang adalah 120 x 80 cm. Di atas meja tersebut terdapat sebuah buku tulis yang berukuran 25 cm x 17,5 cm. Tentukan perbandingan keliling buku tulis dengan permukaan meja. Jadi di sini adalah perbandingan keliling buku tulis dengan keliling meja ya, dengan keliling permukaan meja. Jadi tidak bisa keliling buku tulis dengan luas permukaan meja. Keliling harus berbanding keliling dan luas harus berbanding dengan luas juga. Jadi untuk keliling meja itu sama dengan 2, di sini panjang, di sini 2 panjang ditambah lebar. Jadi panjangnya ada 2, lebarnya juga ada 2. Jadi kita masukkan angkanya di sini. Panjangnya itu adalah 120 ditambah 80. Nah, dikali 2. Jadi hasilnya adalah 120 tambah 80 itu adalah 200 kali 2 jadi 400 cm. Dan sekarang untuk keliling buku. Nah, keliling buku itu berarti sama dengan 2, panjang bukunya adalah 25 ditambah 17,5. Jadi kalau dikalikan ini adalah 50, ini ke sini adalah 35. Jadi sama dengan 85 cm. Jadi perbandingannya seperti ini. Keliling meja berbanding dengan keliling buku, berarti sama dengan keliling meja itu adalah 400 berbanding dengan keliling buku. Keliling buku itu adalah 85. Nah, jadi sama dengan kalau dibagi dengan 5, 85 dibagi dengan 5 itu adalah 17 ya, 17. 400 dibagi 5 itu berarti 40 bagi 5 itu 8. Nah, jadi 80 berbanding dengan 17. Ini untuk perbandingan keliling. Dan kalau untuk perbandingan luas, jadi harus dicari luas meja nanti berbanding luas buku. Soal nomor 6, tentukan berbagai kemungkinan ukuran persegi panjang yang mungkin jika diketahui luas persegi panjangnya adalah 200 cm persegi. Rumus luas itu adalah panjang dikali lebar, Dan sekarang yang diketahui cuman yang ini aja, 200 cm persegi. Jadi untuk yang mungkin, jadi kita cari saja perkalian yang menghasilkan angka 200. Misalkan 2 dikali 100, ini yang mungkin ya. Terus misalkan 4 dikali 50. Terus misalkan 50 dikali 4 atau dan seterusnya. Jadi ini terserah, yang penting menghasilkan 200. Supaya mudah, jadi diambil faktor dari 200. Faktor dari 200 itu adalah 2 kali 100. Terus kalau 4 berarti 4 kali 50. Terus dikali 5 berarti 5 kali 40 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Soal nomor 7, perhatikan dua kertas yang berukuran A5 dan F4 tanpa mengukurnya. Terlebih dahulu, kertas manakah yang lebih besar? F4 itu folio, kalau A5 itu kertas yang nilainya setengah dari A4 ya, setengahnya dari A4. Atau kita tulis di sini F4 itu sama dengan untuk folio ya, F4 ya, F4. Sebentar. F4 itu sama dengan
ukurannya itu 21 dikali 33 cm. Dan sekarang untuk A4 itu ukurannya 21 kali 29 kali 29. Jadi di sini kita bisa lihat ukurannya yang lebih besar adalah F4. Karena F4 itu 21 kali 33. Soal nomor 8, mungkinkah sebuah persegi memiliki keliling yang sama dengan sebuah persegi panjang? Jika mungkin, tentukan ukuran persegi dan persegi panjang tersebut. Jadi pertama, di sini katanya keliling dari persegi itu sama dengan keliling dari persegi panjang. Nah, dan untuk persegi itu kan kelilingnya itu adalah 4 kali sisi. Dan persegi panjang itu berarti 2 panjang ditambah lebar ya, tambah lebar. Dan misalkan kita ambil sisi keliling perseginya misalkan 10. Ini untuk persegi. Kita ambil 10 sisinya. Berarti 4 kali 10 untuk keliling persegi. Jadi sama dengan 2 panjang ditambah lebar ya. Jadi yang ini adalah 40 sama dengan 2 panjang ditambah lebar. Ini habis, ini menjadi 20 sama dengan panjang ditambah lebar. Dan banyak kemungkinan panjang ditambah lebar itu yang menghasilkan 20. Misalkan kita ambil panjangnya itu 12, lebarnya adalah 8. Bisa juga misalkan panjangnya 11, lebarnya 9 dan seterusnya. Berarti jawaban di sini adalah mungkin ya, mungkin. Jawabannya mungkin saja. Jadi jawabannya seperti ini. Ini diasumsikan sisi perseginya kita ambil yang mudah, angkanya itu adalah angka 10, angka-angka yang mudah. Jadi misalkan jadi seperti ini. Jadi jawabannya misalkan panjangnya 12, lebarnya 8 atau panjangnya 11, maka lebarnya jadi 9. Yang penting menghasilkan angka 20. Atau kalau nanti perseginya diganti dengan 5, berarti 5 kali 4 jadi 20, nanti dibagi 2 hasilnya 10, jadi panjang tambah lebar yang menghasilkan nilai 10 dan seterusnya. Jadi caranya seperti ini. Soal nomor 9, tentukan ukuran persegi panjang dengan data yang diketahui. Nomor 1, diketahui panjang 27, lebar 8. Ini yang 27 dalam meter. Ditanyakan dalam satuan desimeter persegi, berarti kita robah yang 27 meter dirobah ke dalam desimeter, berarti tinggal dikali 10, jadi 270. Jadi dari meter ke desimeter itu turun 1 langkah, jadi 270 dikali 8. Jadi untuk nomor 1, 270 dikali 8 itu sama dengan 0, 6, 5, 16, 216 2160 desimeter. Ini desimeter persegi. Terus soal nomor 2, bagian 2-nya 5 meter. Di sini dirubah ke sentimeter. Berarti yang 5 meter dirubah ke sentimeter itu menjadi 500. Jadi 500 dikali, di sini yang ditanyakan lebarnya berarti kali lebar sama dengan 250. Jadi lebar di sini sama dengan 250 dibagi 500. Hasilnya adalah ini habis jadi setengah ya, setengah sentimeter. Untuk yang bagian ketiga ini dirubah ke hektometer. Berarti yang meter ini dirubah ke hektometer berarti dibagi 100. Ini jadi tinggal 6. Berarti yang ini juga dalam nanti isinya dalam meter ya, dalam meter. Jadi kita rubah dulu. Yang ini hektometer itu berarti 2, yang nomor 3 ya, 2/6 atau sama dengan 1/3 hektometer. Ini kalau dibuat ke meter berarti kali 100. Jadi 100/3 dalam satuan meter. Terus nomor bagian keempat. Bagian keempat 35 dekameter dikali 6 desimeter dibuat ke dalam meter. Yang bagian 4 35 dam itu sama dengan
350 meter. Terus yang 6 desimeter itu sama dengan 0,6 meter. Jadi kalau dikalikan meter dengan meter, di sini hasilnya jadi persegi. Kita kalikan, ini habis nih. 35 kali 6. Jadi 6 kali 5 30. Bawah 3 21 18 210. Satuannya meter persegi. Sekarang yang nomor bagian kelima. Ini angka 5. 700 mm ini dirubah ke meter persegi, ini milimeter. Kita rubah ke meter persegi dulu yang ini. Atau yang ini langsung saja ke yang ini nih. 0,07 meter persegi itu kita rubah ke meter persegi. Jadi dikali 1000. 0,07 meter persegi dibuat ke milimeter persegi itu berarti dikali 1000 berarti 70 mm ya, 70 mm. Dan sekarang dari soalnya diketahui yang diketahui itu adalah 700 mm yang panjangnya. Terus panjangnya adalah 700 mm. Berarti lebarnya di sini sama dengan yang 70 dibagi 700. Jadi hasilnya adalah 0,1 mm. Ini untuk soal sampai ke nomor 5 ya, bagian 5. Ke bagian 6 dirubah ke dam ya. Yang ini dirubah ke dam. Berarti dari meter ke dekameter itu dibagi 10. Jadi di sini 56. Jadi hasilnya yang bagian 5 bagian 6 ya, soal nomor 6. Sebentar. Nah, jadi 56 dikali 90 ini sama dengan 9 kali 6 4 ya, 54 bawah 5 45, jadi 5040. Ini satuannya dalam dekameter. Terus bagian 7 dibuat ke milimeter, berarti yang 6 cm buat ke milimeter yaitu menjadi 60. 60 kali 8 berarti 480. Yang bagian 7 60 kali 8. Jadi hasilnya adalah 480 mm persegi. Nomor 8 sekarang perhatikan ke hekto ya, ke hekto. Nomor 8 ke hekto. Yang 125 dibuat ke hekto itu 125 meter. Dibuat ke hekto itu menjadi dibagi 100, jadi 1,25. Dan di sini diketahui luasnya adalah 0,15. Luasnya adalah 0,15. Berarti panjangnya adalah 0,15. Nah, 0,15 dibagi 1,25. Kalau ini masing-masing dikali 100 itu menjadi 15/125. Kalau dibagi 5 berarti 3/25. Ini jawabannya. Sekarang yang nomor 9. Nomor 9 2 km dam ke hektometer. Nah, nomor 9 di sini tidak diketahui angkanya. Di sini tidak diketahui dan ini juga tidak diketahui. Jadi ini tidak mungkin dikerjakan ya. Ini salah soal nih. Terus nomor 10. Nomor 10 di sini ditanyakannya dalam milimeter, berarti kita rubah ke milimeter. Atau ini bagi dulu. Dibagi ini. Jadi untuk nomor 10 itu mencari panjangnya itu, ini nomor 10 ya. Mencari panjang itu berarti luas dibagi ini luas dibagi lebar. Dan luasnya itu adalah 18, lebarnya 2. 18 lebarnya 2. Ini angka 2. Ini sama-sama ya, satuannya udah cm. Berarti jawabannya adalah 9 cm. Dan kalau ditanyakan ke dalam milimeter berarti cm kali 10. Jadi setara dengan 90 mm. Jadi harus ingat yang kilometer, hektometer, dekameter,
terus meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Soal nomor 10 diberikan persegi panjang PQRS titik O terletak di dalam PQRS sedemikian hingga OP5, OS3, dan OQ akar 160. Tentukan panjang QR. Jadi kita gambar persegi panjangnya terlebih dahulu. Di sini persegi panjangnya. Nah, seperti ini. Di sini adalah PQRS. Jadi kita tarik dari O ke P itu 5 dan dari S ke O itu 3. Jadi asumsikan gambarnya seperti ini. Ini 5, ini 3. Kita tarik garis, terus dari O ke Q. Nah, dari O di sini titik O-nya, O ke Q itu adalah akar 160. Nah, akar 160. Sekarang untuk mengerjakan ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Misalkan seperti ini. Ini SO kuadrat kalau ditambah dengan SO kuadrat ya, ditambah OQ kuadrat itu sama dengan PO kuadrat ditambah OR kuadrat. Jadi SO nya adalah 3, jadi 3 kuadrat ditambah akar dari 160 dikuadratkan sama dengan PO nya 5 kuadrat ditambah OR kuadrat. Ini menjadi 9 dan akar 160 dikuadratkan itu jadi 160 sama dengan 25 ditambah OR kuadrat. Ini menjadi 169 sama dengan 25 plus OR kuadrat. Berarti 169 kurangi 25 sama dengan OR kuadrat. Ini menjadi 144 sama dengan OR kuadrat. Jadi OR-nya adalah 12. Ini cara ke-1. Dan cara yang kedua, kita tarik garis. Nah, kita tarik garis di sini dan kita namakan ini adalah A, ini B, di sini C, di sini D. Nah, kita perhatikan gambarnya jadi seperti ini. Berarti untuk mencari SO dari sini sampai ke sini. Itu mencari SO kita gunakan Pitagoras. SO kuadrat itu sama dengan, berarti perhatikan A kuadrat ditambah C kuadrat. C itu dari sini, berarti sama dengan ini ke sini. Nah, jadi A kuadrat ditambah C kuadrat. SO itu nilainya 3 kuadrat itu 9. Dan sekarang mencari panjang PO. PO kuadrat itu sama dengan, berarti perhatikan ini sama dengan ini, berarti C ya. C kuadrat dan ini B kuadrat. Berarti sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 25. Sekarang mencari panjang OQ. Yang OQ, sekarang OQ sama dengan OQ kuadrat sama dengan, perhatikan Pitagorasnya ini B dan ini D setara dengan yang ini. Jadi B kuadrat tambah D kuadrat. B kuadrat ditambah D kuadrat, akar dari 160 dikuadratkan itu menjadi 160. Dan sekarang untuk mencari OR kuadrat itu sama dengan, anggap dari O ke R nya kita anggap nilainya X karena belum tahu nilainya. Berarti perhatikan ini dengan ini. B berarti dengan A ya. Jadi A kuadrat ditambah D kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah D kuadrat. Itu hasilnya adalah X kuadrat. Sekarang kita jumlahkan keseluruhannya. Kita jumlahkan. Berarti SO kuadrat ditambah PO kuadrat ditambah OQ kuadrat ditambah OR kuadrat. Itu sama dengan, kita jumlahkan yang ini semuanya. Di sini A-nya ada 1, 2. Kalau dijumlahkan jadi
2A kuadrat, B-nya juga jadi 2B kuadrat, ditambah 2C kuadrat, ditambah 2D kuadrat. Nah, sampai sini perhatikan yang dicari adalah panjang OR. Panjang OR. OR itu yang ini. Berarti Pitagorasnya adalah yang dicari Pitagorasnya adalah yang ini, D kuadrat dengan A kuadrat. Targetnya yang itu. A kuadrat dengan D kuadrat. Jadi kita masukkan tadi SO kuadrat, SO-nya itu adalah 9, PO-nya 25, OQ-nya 160, dan OR-nya belum tahu, berarti X kuadrat sama dengan, perhatikan tadi targetnya yang dicari adalah nilai dari A kuadrat dengan D kuadrat ya. Kita perhatikan lagi ke gambar yang ini. Ini adalah OR kuadrat, berarti Pitagorasnya adalah ini A kuadrat dengan D kuadrat. A kuadrat dengan D kuadrat. Jadi kita gabungkan saja A dengan yang D. Jadi 2 A kuadrat ditambah 2D kuadrat. Perhatikan yang ini 2B kuadrat ditambah 2C kuadrat. Nah, 9 tambah 25 terus tambah 160. Berarti 185 tambah 9 jadi 194. 194 X ditambah X kuadrat sama dengan, berarti di sini jadi 2-nya kita keluarkan, A kuadrat ditambah D kuadrat ditambah 2 B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Di sini 194 ditambah X kuadrat sama dengan 2 A kuadrat tambah D kuadrat itu adalah X ya. X kuadrat. Sebentar, yang OR itu A kuadrat ditambah D kuadrat. Berarti ini menjadi X kuadrat. Nah, ini menjadi X kuadrat ditambah 2 BC kuadrat. BC kuadrat itu berarti 25 nih yang ini. Tadi yang ini, sekarang yang ini. Jadi 25. 2 dikali 25. Jadi sama dengan yang ini 194 plus X kuadrat sama dengan 2X kuadrat ditambah 50. Nah, hasilnya menjadi 194 kurangi 50 sama dengan 2X kuadrat kurangi X kuadrat. Ini menjadi 144 sama dengan X kuadrat. Maka X sama dengan 12. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 11, perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Berapakah luasnya? Berarti di sini untuk mencari luas yang diarsir, berarti caranya adalah luas trapesium dikurangi luas ini persegi panjang ya. Dikurangi luas persegi panjang. Di sini luas persegi panjangnya itu adalah 25 kali 20. Berarti dikurangi 25 dikali 20. Dan sekarang kita cari dulu luas trapesiumnya. Untuk luas trapesium itu adalah dua jumlah garis yang sejajar, berarti ini dengan ini dikali setengah tinggi ini. Dan sedangkan yang ini kita belum tahu, jadi kita harus cari dulu. Ini adalah 75. Ini adalah 40. Berarti kalau ditarik di sini adalah 40. Nah, ini 40. Dan menggunakan Pitagoras, maka hasilnya dari sini ke sini itu adalah 30. Yang ini adalah 30. Berarti kalau dari sini, misalkan di sini A, di sini B, kalau dari A ke B itu 75, di sini C ya, ini D. Dari A ke B itu 75 dan misalkan di sini adalah titik E. Terus dari E ke B itu adalah 30. Berarti dari A ke E itu sama dengan 75
dikurangi 30 dan hasilnya adalah 45. Maka luas trapesium di sini adalah 75, jadi luasnya adalah 75 ditambah 45. Nah, dikali 40. 40 itu tinggi trapesiumnya dibagi 2. Ini habis. Ini jadi tinggal 20. 75 ditambah 45 itu sama dengan 120 dikali 20. Jadi sama dengan 2400, 2400. Jadi kita masukkan di sini 2400. Jadi hasilnya adalah 2400 dikurangi 25 kali 2 itu 50, jadi 500. Jadi hasilnya adalah 1000 ini 9 ya. Jadi 1900 meter ya. Ini satuannya dalam meter ya, meter persegi. Jadi jawaban nomor 11 seperti ini. Jadi pertama cari luas trapesium terus dikurangi luas persegi panjang. Selanjutnya soal nomor 12. Gambar di samping ini menunjukkan suatu persegi yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Setiap bagian berupa persegi panjang yang mempunyai keliling 70 cm. Tentukan luas persegi tersebut. Pertama, luas persegi itu adalah sisi kuadrat. Sisi kuadrat. Jika sisi ini kita anggap Y dan yang ini terpotong menjadi 6 bagian yang setiap bagiannya kita anggap X, di sini X. Nah, di sini X. Untuk persegi itu kan nilainya sama ya, setiap sisi kali sisi. Jadi kalau di sini setiap potongnya ini diganti dengan X, berarti Y di sini nilainya sama dengan 6X. Y-nya itu sama dengan 6X. Dan untuk keliling persegi panjang yang dipotong ini kita ambil yang 1/6-nya. Di sini berarti panjang Y-nya ini X-nya. Rumus keliling itu adalah 2 panjang ditambah lebar. Jadi 2 panjang ditambah lebar. Kelilingnya adalah 70 sama dengan 2. Panjangnya kita X, ganti X, dan lebarnya kita ganti dengan Y. Kita ganti dengan Y. Ini bisa diperkecil, ini menjadi 35. Jadi sama dengan X ditambah Y. Dan kita sudah tahu nilai Y itu sama dengan 6X. Jadi ini masukkan ke sini. Disubstitusikan. Jadi 35 sama dengan X. Y-nya ganti dengan 6X. Jadi di sini 6X. Jadi 35 itu sama dengan 7X. Berarti X sama dengan 35 bagi 7 adalah 5. Dan sekarang kita sudah tahu nilai X-nya itu 5. Tadi nilai Y itu adalah nilainya 6X. Berarti Y di sini sama dengan 6 kali 5. Hasilnya adalah 30. Dan untuk rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Dan setiap sisinya kita sudah tahu bernilai 30. Jadi 30 kali 30 dan hasilnya adalah 900. Ini jawabannya untuk nomor yang berapa ini? Nomor 12 ya. Jadi 900. Nah, ini. Nomor 13 diketahui ABCD adalah persegi. Titik E merupakan perpotongan AC dan BD. Pada persegi ABCD yang membentuk persegi baru EFGH. Kita gambar dulu. Di sini perseginya ABCD ya. Persegi ABCD. A B C D. AB ini AC ya, diagonalnya berarti ini diagonal satunya lagi. Di sini perpotongannya. Dan sekarang titik E merupakan perpotongan AC dan BD ya, sudah. Terus di sini membentuk persegi baru EFGH. EF berpotongan dengan CD di E. EF berpotongan ini titik E ya. Kita membuat garis EF berpotongan di DC. Berarti ada di sini. Kalau kita tarik tegak lurus, berarti ini garis F-nya. Terus
di I ya, I berarti ini I. Terus satu lagi EH berpotongan di AD. EH berarti dari E ke H itu ada ke sini. Ini H-nya, ini H, ini huruf H. Nah, ini berpotongannya di titik apa ini? Di titik J ya. Ini di titik J. Dan sekarang kita tinggal tarik garis saja. Ini menjadi EF G, ini G ya, GH. Terus ukurannya panjang sisi ABCD adalah 4. Ini 4. Dan ini juga 4. Terus yang EFGH adalah 8. Berarti ini 8, ini di sini 8. Terus jika EID membentuk sudut 60 derajat, EID, sedangkan di sini EID itu berarti ke sini. Ini 90 derajat, berarti gambarnya ini anggap gambar awal. Jadi kita buat gambar yang kedua saja, gambarnya yang membentuk EID-nya 60 derajat. Jadi di sini kita bentuk gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua. Ini ABCD-nya. ABCD. Nah, seperti ini. Ini titik E. Nah, dan sekarang ini membentuk sudut 60 derajat, berarti kalau di sini 90 berarti ke sini. Nah, ini 60 derajat. Ini bergeser ya sejauh, jadi yang tadi arahnya pertama segini berarti ini sama ya dengan di sini. Nah, ini garisnya berarti yang ini sama dengan ini ya, sama. Kita tarik perpanjang dan gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini 8, ini 8. Ini 4, di sini 4. Dan sekarang pertanyaannya adalah, maka luas segi 4 EIDJ. Yang ditanyakan adalah segi 4 EIDJ, berarti yang ini. Segi 4 EIDJ itu yang ini. Nah, yang ini. Jadi kita arsir. Nah, yang ini EIDJ di sini membentuk sudut 60 derajat ya. Jadi kalau dikeluarkan, perhatikan gambarnya di sini membentuk 60 derajat. Ini 60 derajat sama dengan yang ini. Nah, ini tuh sama ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan, EIDJ itu luasnya sama saja dengan luas yang ini. Nah, sama saja dengan luas yang ini. Ini kan EIDJ, ini juga EIDJ nih, EIDJ. Sama. Jadi kalau di sini luas ABCD-nya adalah, berarti berapa di sini? 4 kali 4 ya. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Berarti yang EIDJ, luas yang EIDJ di sini adalah seperempatnya dari ABCD. Jadi seperempatnya dari ABCD. Ya, jadi seperempatnya dari 16. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi luas yang diarsir di sini adalah luasnya 4. Luasnya 4. Dan kalau kita buktikan, kalau mau kita buktikan, perhatikan karena di sini membentuk sudut 60 derajat, ini adalah 4. Berarti ini, nah yang ini berarti sama dengan yang ini, nilainya adalah 2, setengahnya. Jadi bernilai 2. Dan panjang ini berarti sama dengan panjang di sini, jadi kita bisa hitung di sini. Jadi kita gunakan kesebangunan dengan sudut 60 derajat. Kalau 60 derajat itu berarti yang di sini tuh 1, di sini 2, di sini akar 3. Akar 3. Jadi panjang mencari panjang ini, nah yang ini mencari panjangnya berarti 2 bagi akar 3 kali 1. Kali 1 yang ini. Jadi 2/3, 2 akar 3, nah kali 1. Ini bisa ditulis menjadi 2/3 akar 3. Jadi panjang ini adalah 2/3 akar 3. Nah, kalau yang belum paham dari 2 per akar 3 menjadi 2/3 akar 3, coba perhatikan di sini. 2 per akar 3 itu tinggal dikalikan dengan penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah akar 3 juga. Ini penyebut, ini pembilang. Kalikan lagi dengan penyebutnya per penyebut.
Jadi ini kan tetap 1 nih. Jadi yang ini kalau dikalikan akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Terus 2 dikali akar 3 itu adalah 2 akar 3. Jadi 2/3 akar 3. Jadi kita sudah tahu panjang yang ini adalah 2/3 akar 3. Dan sekarang kalau kita buktikan ini harus sama dengan yang tadi, nilainya adalah 4 ya. Sama dengan yang tadi. Jadi perhatikan di sini ada trapesium. Ini nih trapesium. Nah, jadi luas trapesium di sini nanti ditambah luas segitiga yang ini. Ya, luas trapesium ditambah luas segitiga yang ini. Dan mencari panjang ini, berarti sama saja dengan panjang ini kan segini 2 nih. Ini 2 dari ini titik ini tadi titik J ya, di sini titik J. Nah, di sini adalah titik J. Nah, panjang dari titik ini ke sini adalah 2. Ya, J-nya di sini, anggap di sini titiknya kita bikin titik R aja. Jadi dari R ke D itu setara dengan dari E ke titik yang ini. Nah, sama. Jadi ini kalau ini panjangnya kan E itu ada di tengah-tengah. Berarti ini adalah 2. Dari sini ke sini 2. Berarti perhatikan gambar trapesiumnya kita keluarkan saja. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, nanti harus ditambah segitiga yang ini. Ini bernilai 2 dan yang ini trapesium panjang yang ini kan tadinya segini. Nah, ini adalah 2 dan panjang ini sudah kita dapatkan bernilai 2/3 akar 3. Dan jadi panjang yang ini itu sama dengan 2 dikurangi 2/3 akar 3. Nah, jadi sudah kita dapatkan ini titik J ya, ini titik J. Ini tadi titik D, ini titik I-nya di sini. Ini titik E. Jadi sudah kita dapatkan panjang dari DJ-nya itu adalah 2 kurangi 2/3 akar 3. Jadi rumus luas trapesium itu sama dengan, jadi kalau ini, nah ini belum saya tulis di sini, misalkan ada titik S ya, titik S. Titik S dari D ke S itu panjangnya adalah 2 D. Jadi setengah dari AB ya, karena pas ada di tengah-tengah. Dan ini yang garis ini dari S ke I itu tadi bernilai 2/3 akar 3 ya. Tadi dari kesebangunan berarti sama dengan yang ini. Jadi luas yang diarsir nanti yang diarsir ini adalah luas trapesium ditambah luas segitiga. Nah, begitu. Luas trapesium itu adalah jumlah 2 garis sejajar. Sekarang garis sejajarnya yang DJ sudah kita dapatkan sebesar 2 dikurangi 2/3 akar 3. Ini untuk yang DJ ditambah panjang dari E ke S ya, E ke S dari ini. Nah, yang ini ditambah E ke S itu adalah 2. Ini untuk trapesiumnya, luas trapesium. Nah, ini yang ini itu adalah jumlah 2 garis sejajar. Terus tingginya adalah 2. Terus dibagi 2. Ditambah luas segitiga. Luas segitiga itu alas kali tinggi. Alasnya yang 2/3 akar 3 dan tingginya adalah 2 dari E ke S. Yang ini dibagi 2. Jadi yang ini habis, ini juga habis. Ini kalau dijumlahkan 2 kurangi 2/3 akar 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah 4 minus 2/3 akar 3. Ditambah yang ini. Ini kan habis dicoret jadi 2/3 akar 3 dan hasilnya, nah ini habis, hasilnya adalah 4. Jadi ini pembuktiannya seperti ini.
Soal nomor 14, sebuah bingkai foto yang berbentuk persegi diputar 45 derajat dengan sumbu putar titik perpotongan diagonalnya. Jika panjang sisi persegi adalah 1 cm, ini bingkainya kecil nih, 1 cm. 1 cm. Luas irisan antara bingkai foto sebelum dan sesudah diputar adalah. Jadi pertama kita gambar di sini gambar perseginya. Ini adalah gambar perseginya. Dan di sini adalah diagonal. Nah, ini titik perpotongannya misalkan kita anggap titik E ya. Ini titik A, B, C, D. Terus kemudian diputar pas di titik E sebagai titik putarnya 45 derajat. Berarti sekitar gambarnya menjadi seperti ini. Nah, kita tarik ini. Nah, ini seperti ini. 45 derajat ya, 45 derajat. Nah, dan yang jadi pertanyaan adalah luas arsiran sesudah dan sebelum. Jadi untuk luas arsiran berarti yang ini. Nah, ini gambarnya ini. Jadi ada membentuk segi 8. Membentuk segi 8. Atau sama saja luas persegi dikurangi luas segitiga ini. Nah, dikurangi luas segitiga yang ini. Ini ada 4 luas segitiganya. Jadi sama saja luas persegi di sini dikurangi 4 luas segitiga. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita cari dulu luas segitiganya. Berarti luas segitiga yang ini itu sama dengan yang ini. Perhatikan panjang. Misalkan tadi yang diputar adalah 45 derajat, tadinya C-nya di sini, berarti C aksen ada di sini. Di sini hasil putarannya ada di sini. Yang ini D aksen, yang ini A aksen, dan yang ini B aksen. Berarti perhatikan dari A ke C aksen itu adalah diagonal. Sama dengan, jadi A aksen ke C aksen itu sama dengan AC ya, sama dengan AC. Ini adalah diagonal. Dan untuk mencari diagonal di sini sama dengan akar 1 ditambah 1. Jadi sama dengan akar 2. Jadi karena panjang AB-nya itu adalah 1. Sisi dari perseginya adalah 1. Jadi untuk mencari panjang, misalkan di sini kita kasih nama titik R ya. Ini titik R, di sini titik P. Jadi misalkan kita mencari panjang dari R ke C aksen. Nah, yang ini. R ke C aksen itu sama saja dengan P ke A aksen. Jadi R ke C aksen itu sama saja dengan P ke A aksen. Nah, caranya untuk mencari panjang R ke C aksen itu sama dengan tinggi segitiga. Ini sama tinggi segitiga. Jadi segitiga yang ini. Ya, sama dengan tinggi segitiga. Jadi misalkan kita kasih nama lagi di sini segitiganya, misalkan di sini PR. Di sini kasih nama S dan T. Jadi segitiga di sini ada segitiga STC aksen ya. Jadi tinggi segitiga dari STC aksen. Nah, ini. Jadi untuk mencari panjang dari R ke C aksen itu sama dengan, perhatikan dari A aksen ke C aksen itu sama dengan dari A ke C diagonal. Ini sama dengan diagonal. Berarti mencari dari RC aksen ke RC aksen di sini berarti diagonal dikurangi sisi. Nah, sisi. Jadi perhatikan, dari sini ke sini adalah diagonal. Diagonal, dan sisi ini ke sini. Nah, ini yang sisi. Sama dengan yang ini. Ya, jadi di sini diagonal dikurangi sisi ya.
diagonal dikurangi sisi. Diagonalnya itu adalah akar 2 dan sisinya adalah 1. Jadi akar 2 min 1. Nah, akar 2 min 1 itu baru panjang C aksen ke R ditambah A aksen ke P. Ya, baru jadi kan panjangnya seperti ini. Nah, misalkan kalau kita tarik ini dari R, ini C aksen, yang ini P, yang ini A aksennya. Dari sini ke sini itu diagonal. Diagonal nilainya adalah akar 2, dari P ke R itu 1. Jadi nilainya yang sekarang kita ketahui itu baru nilai RC aksen dan ditambah PA aksen. Sedangkan RC aksen itu sama dengan P ke A aksen. Nah, berarti nilai RC aksen itu di sini sama saja dengan diagonal dikurangi sisi dibagi 2. Jadi sama dengan akar 2 min 1 per 2. Nah, ini panjang RC aksennya. Berarti ini adalah tinggi dari segitiga. Dan sekarang kita cari alasnya. Alas segitiga itu berarti yang S ke T. Jadi perhatikan, kita gambar segitiganya di sini. Ini S, ini T, ini C aksen. Dan di sini tadi titik R. Yang ini sudah kita dapatkan nilainya adalah akar 2 min 1 per 2. Karena diputar 45 derajat, berarti ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Ya, sama nilainya di sini 90 derajat. Berarti dari R ke T itu, dari R ke T itu nilainya sama saja dengan dari R ke C aksen. Jadi nilai ST di sini sebagai alas, ya, ini sebagai alas dari dari S ke T ini sama dengan 2 kali dari R ke T. 2 kali dari R ke T, dan R ke T itu adalah sama dengan RC aksen. Jadi sama dengan 2 dikali akar 2 min 1. Ya, sama dengan ini. Nah, ini alasnya. Dan sekarang untuk mencari luas segitiga itu sama dengan, karena segitiganya ada 4, berarti 4 dikali alasnya. Tadi sudah kita dapatkan alasnya adalah akar 2 min 1 per 2. Ini alasnya. Bukan alas, tinggi ya, tinggi. Tadi yang pertama yang kita cari ini adalah tingginya. Nah, ini tinggi segitiganya, dan alasnya yang ini, yang 2 dikali akar 2 min 1. Nah, ini akar 2 min 1 per 2 ya, per 2. Ini luas segitiganya. Jadi sama dengan, ini bisa kita coret. Habis ini bisa kita coret jadi 2. Jadi tinggal 2 ya. Jadi di sini 2. Dan sekarang kita perhatikan yang ini, akar 2 dikali akar 2. Ini kali ini menjadi 2. Terus akar 2 kali min 1 jadi min akar 2. Terus min 1 kali akar 2 jadi min akar 2. Terus min 1 kali min 1 jadi plus 1. Dan tadi, oh ya, ada yang terlupa, luas segitiga itu, sebentar sebelum ke sini, yang ini tuh alas, ini tinggi. Nah, ini belum dibagi 2. Jadi harus per 2 lagi. Nah, jadi seperti ini, per 2. Jadi pertama ini coret dengan ini jadi tinggal 2, dan ini coret dengan ini, jadi habis. Nah, jadi seperti ini. Berarti luas segitiganya kita kerjakan sekarang ini. Akar 2 kali akar 2 itu jadi 2. Terus akar 2 kali min 1 jadi min akar 2. Min 1 kali akar 2 itu min akar 2. Min 1 kali 1 itu berarti jadi plus 1. Jadi ini sama dengan kita jumlahkan 2 dengan 1 itu 3. Jadi 3 min
2 akar 2. Ini adalah luas segitiganya. Jadi untuk luas arsiran berarti luas arsir di sini adalah luas persegi dikurangi luas segitiga. Jadi sama dengan luas perseginya 1 dikurangi luas segitiganya adalah 3 kurangi 2 akar 2. Jadi sama dengan 1 dikurangi, ini kalau dikeluarkan ini menjadi min 2 ditambah 2 akar 2. Jadi min kali 3, oh bukan min 2 ya, ini min 3. Min kali 3 berarti min 3. Min 3. Terus min kali min akar 2 menjadi plus 2 akar 2. Dan ini hasilnya adalah ini jadi min 2. Min 2 ditambah 2 akar 2. Atau kita bisa tulis menjadi 2 akar 2 min 1. Nah ini jawabannya. Bukan min 1, min 2 ya. Min 2 akar 2 min 2. Jadi kita cari jawabannya 2 akar 2 min 2 ya. 2 akar 2 min 2. Nah, di sini kita cari 2 akar 2 min 2. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 15, konser rock nih. Untuk mengadakan konser maka perlu dipersiapkan lapangan dengan ukuran 100 meter kali 50 meter. Tiket konser telah terjual habis dan lapangan mulai dipenuhi oleh para penggemar yang berdiri menonton. Perkiraan jumlah penonton yang hadir. Nah, di sini jadi kita mencari luas perseginya dulu. Ini kan berbentuk persegi panjang nih, berbentuk persegi panjang seperti ini. Yang ini 100, yang di sini 50. Jadi luasnya itu adalah 50 kali 100 atau 100 dikali 50. Jadi hasilnya adalah 5000. Nah, ini 5000, ada 5000 meter persegi. Jadi bayangkan kalau setiap 1 meter persegi diisi oleh 1 orang penonton, jadi minimal yang datang adalah 5000. Dan hasilnya kita lihat ini yang 5000, dan kalau ada 2 penonton berarti 10.000. Karena di sini tidak ada yang 10.000, berarti ini jawabannya yang 5000.